Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Irmarida dengan NIM 202403313, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, program studi S1 Gizi, dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Dahro SSOS MIP. Tujuan pada pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan pada tanggal 9 Mei tahun 2025. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin berbagai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta hak atas perlakuan yang adil di mata hukum. Hak-hak ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban untuk tidak kalah penting seperti menjunjung hukum dan pemerintahan, mengikuti pendidikan dasar, menghormati hak orang lain, dan berpartisipasi dalam pembelaan negara. Hak dan kewajiban ini saling melengkapi. Pemenuhan hak hanya dapat tercapai secara adil jika setiap warga juga menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Peran saya dalam menyikapi konsep ketahanan nasional khususnya di bidang pendidikan adalah dengan berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri sebagai wujud kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan nasional karena melalui pendidikan generasi muda dibentuk untuk menjadi negara sumber daya manusia yang cerdas, kritis, berkarakter, dan memiliki semangat kebangsaan. Oleh karena itu, saya harus aktif dalam proses belajar, menjaga semangat nasionalisme, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, saya juga memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menyebarkan semangat cinta tanah air dan pentingnya pendidikan kepada sesama, baik melalui kegiatan sekolah, masyarakat, maupun media sosial dengan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, mendukung pemerataan pendidikan, dan menghargai keberagaman. Saya turut membantu mewujudkan tujuan bangsa Indonesia merdeka, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, serta berdaulat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi yang dimiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat dalam wilayah tertentu secara sah dan berdaulat. Negara memiliki unsur-unsur pokok yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Dalam konteks hubungan internasional, negara bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam konteks Indonesia, negara adalah alat untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara juga memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum demi menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Tujuan bangsa Indonesia merdeka sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan cita-cita luhur para pendiri bangsa untuk menciptakan kehidupan bernegara yang aman, adil, dan sejahtera.
negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, serta memastikan rakyatnya hidup dalam keamanan dan persatuan. Selain itu, negara juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang merata di segala bidang. Di samping itu, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi kemajuan. Sementara itu, peran Indonesia dalam mewujudkan ketertiban dunia menunjukkan bahwa kemerdekaan yang diraih bukan hanya sekedar kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap perdamaian dan keadilan global. Dengan demikian, keempat tujuan ini menjadi dasar arah kebijakan negara dan semangat bersama dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Sebagai warga yang tinggal di Provinsi Lampung, saya memaknai wawasan Nusantara dalam lingkup daerah sebagai semangat untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kesadaran berbangsa di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di wilayah Lampung. Lampung dikenal sebagai daerah dengan keberagaman etnis seperti suku Lampung, Jawa, Sunda, Batak, dan lainnya yang hidup berdampingan. Hal ini mencerminkan miniatur Indonesia yang majemuk. Dalam kehidupan sehari-hari, saya melihat pentingnya menjaga toleransi, menghormati perbedaan, dan saling menghargai sebagai bentuk penerapan wawasan Nusantara di tingkat lokal. Selain itu, saya juga meyakini bahwa membangun daerah adalah bagian membangun bangsa. Sebagai warga Lampung, saya memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam pembangunan, baik melalui pendidikan, kegiatan sosial, maupun pelestarian budaya lokal. Potensi Lampung yang besar seperti sektor pertanian, pariwisata seperti Pahawang dan Kue Kambas, dan budaya adat Saibatin dan Pepadun perlu dikelola dengan dikembangkan secara bijak dan berkelanjutan. Dengan begitu, saya tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan dan kemajuan bangsa melalui daerah tempat saya tinggal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Di Indonesia, hak-hak wanita dan anak dilindungi dengan tegas oleh negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Cadar. Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, termasuk hak untuk hidup tanpa diskriminasi, hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Sementara itu, anak-anak diberi perlindungan khusus terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan dipastikan mendapatkan hak atas pendidikan, kesehatan, dan identitas yang jelas. Melalui undang-undang tersebut, negara berkomitmen untuk memastikan bahwa wanita dan anak-anak mendapat perlindungan, kesempatan yang adil, dan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang mengedepankan kesetaraan dan perlindungan bagi seluruh warga negara, terutama bagi kelompok yang lebih rentan seperti wanita dan anak-anak. Negara, masyarakat, dan semua pihak memiliki tanggung jawab untuk terus memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dipenuhi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini mengandung makna bahwa meskipun Indonesia terdiri dari suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang sangat beragam, namun kita tetap satu kesatuan dalam naungan negara Indonesia. Keberagaman ini bukanlah pemecah, melainkan kekuatan yang memperkaya bangsa, yang membuktikan bahwa perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk perpecahan.
saya memahami bahwa makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah tentang pentingnya toleransi, kerukunan, dan persatuan. Meskipun kita hidup dalam keberagaman, tujuan bersama kita adalah untuk membangun negara yang maju, adil, dan sejahtera. Hal ini menuntut setiap individu untuk saling menghormati perbedaan, bekerja sama, dan bersatu demi kepentingan bersama. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, semboyan ini mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dan perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa diharapkan untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara karena ketiga sikap ini memungkinkan kita untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Kecerdasan membantu mahasiswa untuk memahami permasalahan dan memberikan solusi yang rasional. Sikap kritis memungkinkan mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Sementara, sikap aktif berwarga negara mendorong mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial dan politik demi menciptakan perubahan yang positif. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menuntut ilmu, tetapi juga untuk berpartisipasi dalam aktif kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kecerdasan, kritik konstruktif, dan partisipasi aktif, mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan yang membantu mewujudkan Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 9. Civil society atau masyarakat madani memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Masyarakat madani terdiri dari individu dan kelompok yang berorganisasi secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial, mereka berperan dalam menjaga keseimbangan antara negara, pasar, dan masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Melalui organisasi dan komunitas yang ada dalam masyarakat madani, nilai-nilai budaya bangsa dapat dilestarikan, dikembangkan, dan disebarkan kepada generasi muda. Masyarakat madani juga berfungsi sebagai ruang untuk mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mendorong terciptanya kebijakan yang mendukung pelestarian dan perkembangan budaya lokal. Dengan demikian, masyarakat madani tidak hanya berperan dalam mengembangkan kebudayaan, tetapi juga menjaga nilai-nilai sosial, moral, dan kemanusiaan yang mendukung terciptanya bangsa yang demokratis, inklusif, dan berbudaya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 10. Demokrasi di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara. Demokrasi memberikan ruang bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilu, diskusi publik, maupun berbagai bentuk keterlibatan lainnya. Hal ini menciptakan kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, memilih pemimpin, dan terlibat dalam proses politik. Demokrasi juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap perbedaan, dan keterbukaan terhadap berbagai perspektif. Dalam konteks ini, kerangka pikir politik warga negara Indonesia berkembang dengan dasar kesadaran akan hak dan kewajiban. Sebagai bagian dari warga demokratis, warga negara yang sadar akan hak pilihnya, hak untuk berorganisasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
akan mengembangkan pola pikir yang lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab serta kehidupan politik. Selain itu, perilaku politik warga negara juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip demokrasi seperti penghormatan terhadap pluralisme, keterbukaan, dan partisipasi aktif. Dengan demikian, demokrasi membentuk warga negara yang tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga warga negara yang proaktif dalam memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa. Secara seluruh, demokrasi memberikan landasan bagi pembentukan pola pikir yang lebih dewasa dan partisipasif dalam kehidupan politik Indonesia. Warga negara yang teredukasi oleh prinsip-prinsip demokrasi akan semakin berperan aktif dalam menjaga kestabilan politik, memperjuangkan hak-hak mereka, dan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang berdampak positif bagi kemajuan negara. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.